Selamat pagi. Ini ada komen keren nih dari Bu Murna. Ya, gara-gara asam lambung saya ikutin Pak Jess. Terus beberapa saran Pak Jess saya ikuti. Dulu punya lipoma, sering masuk angin, saryawan, dan sekarang gone. Mantap Pak Jess, terima kasih. Ya. Semua masalah tubuh itu kalau kita nyadari dengan baik, maka problemnya adalah di pola makan, asupan, ya. Mindset boleh positif, tapi apa yang masuk ke dalam mulut itu yang menjadi masalah. Saya menikmati hidup saya 6 tahun terakhir ini, semenjak saya ngerti rahasia kesehatan. Rahasia kesehatan sangat murah. Sedikit makan kamu akan menjadikan kamu jauh lebih sehat. Itu rahasia kesehatan. Cuman permasalahannya kamu udah diiming-imingi dengan viralnya yang enak-enak, yang mereka sebut sebagai jajanan, cemilan, 10-11. Boleh enggak? Boleh. Sebulan sekali, 3 bulan sekali, setahun sekali itu boleh. Ya, cemilan, jajanan, 10-11 itu boleh. Ya, itu buat tombo pengen, kata nenek saya. Tapi yang paling penting adalah asupan untuk tubuhmu terpenuhi. Asupan untuk sel tubuhmu terpenuhi. Mineral, vitamin, asam amino, asam lemak, karbo. Itu terpenuhi. Tapi kan masalahnya yang penuh dalam mulutmu, ya bukan tubuhmu ya, mulutmu itu ini. Ya, nasi, cemilan, jajanan, kue-kuean, tepung-tepungan, gula-gulaan, semua kan ini semua yang kamu inginkan dalam tubuhmu kan ini, dalam hidupmu tuh ini. Kamu tidak pernah melawan tanganmu ketika mengasupkan ini gula, ya. Ditambah lagi makanmu nasi 3 kali sehari, ya wes wassalam, ya. Kamu boleh makan nasi 3 kali sehari ketika kamu menyingkirkan semua jajanan, menyingkirkan semua cemilan, menyingkirkan semua minuman-minuman berenergi. Karena apa? Karena kandungan semua itu di dalam nasi udah cukup sebetulnya. Tapi kan kamu tidak bisa. Contoh, kamu makan nasi pagi, bentuknya bisa bubur, bentuknya bisa uduk, bentuknya bisa roti, bentuknya bisa kue. Yang tujuannya kalau kamu ingat omonganmu untuk ganjel perut. Tubuh tidak butuh ganjel perut, karena perut tidak butuh diganjel. Ya, makan siang kamu makan nasi juga. Udah makan nasi ya, semua lauk pauknya digoreng. Gulanya 350 kali. Udah makan nasi, minumannya es teh manis. Minumannya semua yang manis-manis. Ya, selalu saya melihat segitu banyaknya orang kalau ditraktir makan, pasti cari minumnya adalah jus. Gulanya 300 sampai 800 kali. Ditambah makannya nasi. Nah, itu yang membuat kamu tidak bisa jaga kesehatan di situ, Jess. Ya. Jadi kalau kamu bisa memilah mana yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan, ya kamu sehat. Gitu. Makan malam ditambah lagi. Ya, udah makan malam ditambah lagi. Ditambah lagi makanannya nasi. Nah, pakainya juga sama, lauk pauknya digoreng, dimasak. Semua telur, ikan, daging, seafood yang dimasak, dia sudah mengandung gula 300 kali kenaikannya dari oksidasinya. Tapi kamu masih pakai nasi lagi ditambah es teh manis. Belum lagi cemilan-cemilan, gorengan-gorengannya. Tambahan tahu goreng, bakwan goreng, ya tempe goreng. Itu yang membuat kamu punya masalah. Tapi kalau kamu berani melakukan apa itu, tidak sarapan dan tidak makan malam, maka itu akan membantu banget tubuhmu punya proses metabolik yang bagus. Karena apa? Karena tidak sarapan dan tidak makan malam membuat kamu hanya memiliki waktu makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Itu waktu yang terbaik karena kamu punya aktivitas, kamu punya pergerakan tubuh. Sehingga itu membuat kamu lebih sehat ketimbang teman-temanmu yang lain. Dengan cara apa? Tidak sarapan dan tidak makan malam. Nah, tapi kan kamu butuh nutrisi. Kamu butuh mineral, kamu butuh vitamin. Makanya saya sarankan bangun tidurnya minumannya racikan Makcin. Sehingga kebutuhan nutrisi, kebutuhan vitamin terpenuhi dari racikan Makcin. Ya, kalau mau tambahan karena kamu butuh
karena aktivitasnya banyak, makanya ada suplemen namanya superfood. Nah, suplemen itu yang akan membantu kamu untuk supply nutrisi dengan lebih. Karena tubuhmu itu tidak butuh gula banyak, Jess. Tubuhmu itu butuh nutrisi banyak. Karena tubuhmu terdiri dari 65 triliun lebih, 75 triliun lebih sel. Nah, makanan sel itu adalah mineral, vitamin, asam amino, asam lemak. Itu makanan sel. Nah, kalau kamu ngerti rahasia ini, ya kamu sehat. Nah, masalah-masalah yang berhubungan dengan lambung, sariawan, lipoma, itu hanya membutuhkan aktivitas dalam tubuh kalau pola makanmu benar. Ya, suplai nutrisi dalam tubuh akan membersihkan usus, suplai nutrisi dalam tubuh akan menyehatkan usus, lambung, dan kalau ini sehat, maka tubuhmu sehat. Lipoma itu kan kelebihan gula di kulit, namanya lipoma. Nah, kamu kalau mengurangi gula, mengurangi asupan gula, entrok-entrokan tiap hari, loncat-loncat tiap hari, 3 bulan kamu akan lihat lipomamu sembuh. Tapi kalau kamu mager, dikasih tahu enggak mau, gerak enggak mau, mager, ya di mana-mana akan tumbuh lipoma di tubuhmu. Orang yang aktivitasnya tinggi enggak akan muncul lipoma. Karena apa? Karena kalorinya terpakai di dalam tubuhnya dia, sehingga dia sehat. Nah, kayak gitu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Nah, ini adalah salah satu testimonial Ibu Murna. Ya, Ibu Murna memberikan testimonial yang sangat luar biasa. Apa testimonialnya? Dia mengikuti cara saya hidup. Dia mengikuti pola makan saya. Dia mengikuti anjuran saya. Dan lihat itu apa yang terjadi. Tidak terjadi lagi masalah lambung. Tidak terjadi lagi masalah sariawan. Tidak terjadi lagi masalah masuk angin. Tidak terjadi lagi masalah lipoma. Dan dia bilang, terima kasih, mantap Pak Jess. Syekh. Ya Bu, terima kasih untuk testimonialnya Bu Murna atau Pak Murna ini. Ya, salam sehat selalu. Bangun tidur minum racikan Makcin, saya bawa. Nih, saya selalu bawa nih. Siang-siang pun saya bawa. Minuman saya, ini, makan boleh dimanapun, tapi minuman pasti racikan Makcin. Ya, nggak perlu minum es teh manis, nggak perlu. Ya, sekarang itu franchise-nya tuh gila-gilaan, ada yang jumbo-jumboan pula. Ngeri, Jess. Anakmu kamu pegangin plastik dengan sedotan dengan air warna merah, isinya gula semua. Aduh, ngeri banget, janganlah ya, jangan. Bangun tidur minum racikan Makcin, tidak sarapan, ya, makan di antara jam 1 sampai jam 7. Jam 1, jam 7 makan boleh enggak? Boleh. Jam 2, jam 5 makan boleh enggak? Boleh. Jam 3 makan, jam 4 makan boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Ya, malam harinya stop meal. Jangan memberikan asupan makanan kepada tubuhmu ketika sudah lewat jam 6 sore atau jam 7 malam. Supaya apa? Supaya kamu memiliki waktu untuk lambung mengosongkan dirinya dan dia menarik turun insulin, sehingga pankreasmu sehat. Kalau pankreasmu sehat, ginjalmu pasti sehat. Kalau pankreasmu tidak sehat, lambungmu tidak sehat, ginjalmu pasti tidak sehat. itu lingkaran setan yang disebut sebagai komplikasi. Ya, itu cara hidup yang sangat mumpuni banget. Nah, kalau sudah seperti itu, minimal kan kalau kamu tidak makan malam kan 8 sampai 16 jam, ya. Kamu tidak makan. Dan itu waktu yang sangat baik untuk tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Bisa dibilang autophagy, bisa dibilang sistem solutogenesis, sehingga dia bisa memberikan kesembuhan. Nah, monggo silahkan kalau mau punya pengalaman seperti yang saya alami atau Bu Murna alami, kamu bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Tidak sarapan, tidak makan malam, makan yang sehat di antara jam 1 sampai jam 7, dan itu akan membentuk kesehatan yang luar biasa. Ya Jess, terima kasih Bu Murna, sehat selalu.